Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nadiful Amro dengan NIM 2312 pada video pembelajaran ini kita akan mempelajari materi pendidikan agama Islam tentang akhlak ikhlas. Materi ini penting karena ikhlas menjadi dasar dalam setiap perbuatan yang kita lakukan sehari-hari. Sebagaimana materi yang saya angkat daripada tugas-tugas sebelumnya, yakni judulnya adalah tentang akhlak ikhlas gitu ya. Nah, sebelumnya yang saya hormati kepada Bapak dosen pengempu mata pelajaran perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam, yakni Bapak Saifuddin Juhri MPD. Ya, semoga beliau selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan panjang umur, amin ya rabbal alamin. Dan yang selanjutnya yang saya hormati kepada teman-teman sekalian, ya, semoga teman-teman diberikan kelancaran dalam tugas UASnya, diberikan kesehatan dan panjang umur, amin ya rabbal alamin. Nah, pada video ini semoga saya bisa mendapatkan kelancaran untuk memenuhi tugas UAS perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi mohon untuk didengarkan oleh teman-teman, mungkin ini bisa menjadi manfaat bagi teman-teman, amin ya robbal alamin. Ya, baik, langsung saja kita ke materi teman-teman. Yang pertama yakni sebelum kepada tahap-tahap selanjutnya, kita membahas tentang tujuan pembelajaran. Jadi di sini ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu memahami pengertian ikhlas, syukur, dan husnuzon. Nah, itu. Nah, namun untuk yang lebih fokus kita bahas adalah tentang ikhlas. Terus mengetahui dalil Al-Quran dan hadis tentang akhlak terpuji. Yang selanjutnya menunjukkan contoh perilaku akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari, membiasakan sikap syukur dan husnuzon dalam lingkungan sekitar, ya, sikap ikhlas, syukur, husnuzon dalam lingkungan sekitar. Nah, tadi itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita tuju untuk pembelajaran akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari, yang khususnya adalah ikhlas. Nah, pada tujuan pembelajaran pada materi ini, ya, tadi sudah disebutkan adalah agar peserta didik itu ya mampu memahami makna ikhlas sebagai salah satu akhlak terpuji dalam ajaran Islam. Nah, ikhlas merupakan sikap yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan niat dalam hati seseorang, yang menjadi dasar dari diterimanya setiap amal perbuatan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, melalui pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mendapat menjelaskan pengertian ikhlas secara benar, serta memahami bahwa ikhlas tidak hanya terlihat dari perbuatan, tetapi juga dari ketulusan niat dalam menjalankan setiap aktivitas. Selain itu, peserta didik juga diarahkan untuk mengetahui dalil Al-Quran dan hadis yang menjelaskan pentingnya ikhlas dalam kehidupan seorang muslim. Nah, jadi pembelajaran ini juga bertujuan agar peserta didik mampu memberikan contoh perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di masyarakat, dengan membiasakan sikap ikhlas dalam belajar, beribadah, dan berinteraksi dengan sesama. Diharapkan peserta didik dapat menunjukkan sikap positif, tanggung jawab, serta memiliki kepribadian yang berakhlak mulia. Yang selanjutnya adalah pengertian akhlak terpuji. Ya, tadi sudah kita bahas tentang tujuan pembelajarannya. Yang sekarang adalah pengertian akhlak terpuji. Di BPIT ini ada berbagai
macam pengertian untuk akhlak terpuji ya. Akhlak adalah sikap dan perilaku seseorang. Akhlak terpuji adalah perilaku baik yang sesuai dengan ajaran Islam. Akhlak terpuji mencerminkan keimanan seorang muslim ya. Oke teman-teman, pada bagian ini ya kita akan memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan akhlak terpuji. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa akhlak itu adalah sikap dan perilaku seorang yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, jadi teman-teman, dalam ajaran Islam, akhlak memiliki kedudukan yang sangat penting bagi umat Islam ya. Karena apa? Ya, karena menjadi cerminan dari keimanan seorang muslim tersendiri gitu ya. Nah, terus akhlak terpuji juga adalah perilaku baik gitu ya, yang sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Nah, perilaku ini tidak hanya terlihat dari perbuatan lahiriah, tetapi juga berasal dari niat dan sikap batin seseorang. Nah, oleh karena itu, akhlak terpuji tidak bisa dipisahkan dari ketulusan hati dan kesadaran diri dalam berbuat baik gitu. Nah, salah satu bentuk akhlak terpuji yang sangat ditekankan dalam Islam adalah ikhlas. Nah, teman-teman, ikhlas berkaitan langsung dengan niat dalam hati yang menjadi dasar utama diterimanya amal perbuatan. Tanpa ikhlas, ya teman-teman, perbuatan baik yang dilakukan bisa kehilangan nilai dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu, sebelum mempelajari ikhlas secara lebih mendalam, penting bagi kita untuk memahami bahwa ikhlas merupakan bagian dari akhlak terpuji yang harus dimiliki setiap muslim. Setelah kita mengerti bahwasanya mengerti apa itu tentang pengertian akhlak terpuji, yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang pengertian ikhlas. Ya. Nah, di sini ikhlas berarti melakukan sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas dilakukan tanpa mengharapkan pujian manusia. Ikhlas menjadi dasar diterimanya amal perbuatan. Setiap perbuatan bernilai ibadah jika disertai nilai yang ikhlas. Ya, teman-teman, ikhlas merupakan sikap melakukan setiap perbuatan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi tanpa mengharapkan pujian, penilaian gitu ya, ataupun balasan dari manusia. Ikhlas berkaitan erat dengan nilai yang ada di dalam hati ya, karena niat menjadi penentu utama gitu ya, nilai suatu perbuatan dalam Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali seorang melakukan kebaikan dengan tujuan tertentu, seperti ingin dipuji atau dihargai oleh orang lain gitu ya. Namun dalam Islam, perbuatan yang paling bernilai adalah perbuatan yang dilakukan dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, ikhlas bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi perlu dilatih dan dibiasakan. Nah, jadi ikhlas itu tidak berarti menolak penghargaan atau hasil dari usaha yang dilakukan, melainkan tidak menjadikan hal tersebut sebagai tujuan utama gitu ya. Dengan ikhlas, seseorang akan tetap berbuat baik meskipun tidak diperhatikan atau dihargai oleh orang lain. Sikap inilah yang akan membentuk pribadi yang sabar, rendah hati, dan istiqomah dalam berbuat kebaikan. Baiklah teman-teman, setelah kita mengetahui tentang pengertian akhlak terpuji, pengertian ikhlas, selanjutnya kita ke materi selanjutnya, yakni mengenal dalil tentang ikhlas. Ya, jadi sebelum kita mengetahui dalilnya, jadi ikhlas itu ya bukan hanya anjuran gitu ya, tetapi merupakan perintah yang memiliki dasar kuat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa manusia diperintahkan untuk beribadah hanya kepadanya
dengan penuh keikhlasan tanpa menyatukannya dengan tujuan lain selain mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 5 dijelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas dan menjalankan agama, gitu ya. Ya kayak ayat ini menunjukkan bahwa gitu ya, ikhlas merupakan inti dari setiap ibadah dan amal perbuatan seorang muslim, gitu ya. Nah, selain itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa niat suatu perbuatan sangat bergantung pada niatnya. Hal ini menegaskan bahwa perbuatan yang tampak baik di mata manusia belum tentu bernilai di sisi Allah jika tidak disertai dengan niat yang ikhlas. Oleh karena itu, sebelum melakukan suatu perbuatan, kita dianjurkan untuk selalu meluruskan niat agar setiap amal yang dilakukan benar-benar bernilai ibadah. Ya, baik, tadi sudah dikatakan bahwa dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 5 dijelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, gitu. Ya, di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 5, gitu. Jadi ikhlas juga bukan hanya anjuran gitu ya, tapi merupakan perintah yang memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya yaitu materi selanjutnya. Setelah kita mengenal dalil tentang ikhlas, nah kita akan membahas contoh perilaku ikhlas, ya, yang dimana di sini ada contohnya belajar dengan sungguh-sungguh tanpa mengharap ujian, membantu teman tanpa mengharapkan balasan, melaksanakan ibadah dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, menerima hasil usaha dengan lapang dada. Ya teman-teman, pada dasarnya ikhlas dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Ya, ikhlas tidak hanya dipraktikkan dalam ibadah, tetapi juga dalam aktivitas sederhana, ya, yang sering kita lakukan. Contoh, perilaku ikhlas dapat ditunjukkan dengan belajar sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari guru ataupun teman. Ikhlas juga dapat diwujudkan ya dengan membantu teman yang sedang mengalami kesulitan tanpa mengharapkan balasan atau imbalan. Selain itu, melaksanakan ibadah dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan menerima hasil usaha dengan lapang dada juga merupakan bentuk sikap ikhlas. Dengan membiasakan sikap ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, seseorang akan merasa lebih tenang dan tidak mudah kecewa. Ikhlas mengajarkan kita untuk tetap berbuat baik meskipun tidak selalu mendapatkan penghargaan dari orang lain. Sikap inilah gitu ya yang akan membentuk karakter yang kuat dan berakhlak mulia. Yang selanjutnya adalah gaya mengajar gitu ya. Setelah kita membahas tentang pengertian akhlak terpuji, pengertian ikhlas, dalil tentang ikhlas, contoh perilaku ikhlas gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi gaya mengajar juga suatu hal yang sangat penting gitu ya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam juga. Bagaimana gaya mengajar untuk kita gitu ya sebagai calon guru menerapkannya kepada siswa atau siswi ya, yang dimana saya juga memilih fase D, yaitu fase dimana saya mengajar di SMP gitu ya, kelas 7 SMP gitu. Nah, jadi harus ada gaya mengajarnya gitu ya. Nah, yang pertama itu belajar aktif dan interaktif. Jadi harus adanya interaksi, harus adanya aktivitas di kelas itu lebih kepada si guru dengan si siswa itu tanya jawab gitu ya, tanya jawab biar
aktif dalam pembelajaran tersebut. Apalagi kita ya di pendidikan agama Islam membahas tentang sesuatu yang banyak yang dipertanyakan oleh siswa juga. Nah, itu bisa menjadi bahan oleh seorang guru untuk mempertanyakannya kepada si siswa ya, agar siswa lebih aktif dan interaktif gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu ada belajar lewat permainan. Ya, kita bisa mulai dengan setelah materi adanya tebak-tebakan untuk siswa gitu ya, yang tadi sudah dibahas gitu, materi yang tadi sudah dibahas itu dijadikan sebuah permainan ataupun teka-teki sederhana gitu ya, untuk mengulang materi yang sudah dijelaskan gitu. Nah, yang selanjutnya adalah banyak contoh dari dunia nyata. Nah, tadi sudah diberikan contoh bahwasanya ada contoh perilaku ikhlas di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, itu siswa juga harus mencari contoh lagi ya untuk contoh ikhlas, misalkan contoh ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, diterapkan di dalam dunia nyata gitu. Kalau misalkan tidak mencari contoh ataupun pengalaman pribadi seseorang siswa tersebut gitu ya, contoh seorang siswa pribadi seorang siswa tersebut untuk memberikan contoh tentang ikhlas gitu ya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, yang selanjutnya adalah memberi apresiasi setiap usaha. Nah, ini sangat penting sekali ya untuk para guru, untuk para kita ini, untuk para calon guru ini, bahwa memberi apresiasi kepada mahasiswa itu sebuah keharusan. Karena apa? Itu akan si siswa akan mendapatkan sebuah dorongan semangat daripada kita sebagai guru gitu, agar dia lebih rajin, agar dia lebih aktif, agar lebih dia itu lebih interaktif di dalam kelas gitu ya, aktif, terus semangat juga, dia lebih pede gitu ya, percaya diri bahwa dia bisa gitu. Ya, baik teman-teman ya, setelah saya tadi sudah menjelaskan tentang pengertian akhlak terpuji, pengertian ikhlas, dalil tentang ikhlas, contoh penerapan ikhlas, gaya mengajar, tibalah kita kepada penutup. Nah, pada penutup ini ya, pembelajaran ini kita telah mempelajari akhlak ikhlas, yaitu melakukan setiap perbuatan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas menjadi dasar diterimanya amal perbuatan. Melalui sikap ikhlas, kita dibimbing untuk berbuat baik tanpa mengharapkan pujian. Semoga kita mampu menerapkan ikhlas dalam belajar, beribadah, dan kehidupan sehari-hari ya. Mungkin jika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan atau diharapkan oleh teman-teman, atau ada kesalahan dalam tutur kata, saya minta maaf gitu ya. Saya sebagai manusia biasa gitu. Nah, mungkin tidak luput daripada kesalahan. Nah, yang selanjutnya adalah harapan saya. Jadi harapan untuk kalian semua ya. Ya, harapan saya ya, harapan untuk kalian semua, teman-teman, siswa-siswi gitu ya. Yang pertama, berani mencoba, jangan takut untuk melakukan hal sesuatu gitu ya. Nah, tidak malu bertanya, saling membantu, belajar sambil bermain, terus semangat gitu ya. Karena setiap anak itu pintar, hanya cara belajarnya yang berbeda gitu.
setiap orang memiliki ciri khas atau karakter yang berbeda-beda. Nah, karena apa? Ya, karena setiap orang itu berbeda dan setiap anak itu pintar. Moto saya, ikhlas membuat kebaikan kecil menjadi bermakna besar. Dengan ikhlas sekecil apapun, ya, itu akan menjadi suatu makna yang besar, ya, bagi kita maupun orang lain. Terima kasih sudah mendengarkan daripada presentasi saya, daripada materi yang saya jelaskan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester, ya. Jika ada kesalahan kata-kata ataupun ada sesuatu kata-kata yang tidak diinginkan gitu ya, tidak sopan ataupun apapun itu tidak menyenangkan teman-teman atau siswa-siswi, mohon maaf ya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.